Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung nih, kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema hari gini masih kepo sama aib orang. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang pertanyaannya yang kita lanjutkan lagi nih tadi sebelum iklan. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Iya, siap. Boleh gak kita mengumbar aib sendiri atau mungkin ya menceritakan aib kita di sosial media atau ya pokoknya yang tempat umum lah gitu intinya. Untuk mencari solusi. Aku tuh begini orangnya. Iya. Aku tuh suka begini. Maaf Pak, Bapak bukan yang jawab. Ustadz Syam ya, silakan ya. Silakan. Aku kan cuma kasih contoh. Dicontoh ya ya. Kami guru Maaf, Ustaz Maulana Ustaz Lulung, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan menceritakan aib itu harga mati tidak boleh. Jadi memang tidak boleh sama sekali. Dan sebagaimana Allah telah menutupi aib kita, kenapa kita menceritakan kembali sehingga tercatat kembali sebagai sebuah keburukan. Allah Subhanahu wa taala menutupinya, bahkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita meminta Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di antara terjemahan atau arti daripada wajburni, tutupi aibku ya Allah. Ya, tutupi aib sehingga engkau angkat derajatku ya Allah. Kemudian biasa kita berdoa, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutupi aibku ya Allah. Lalu kenapa kita menceritakan kepada orang lain? Maka harga mati tidak boleh menceritakan aib diri sendiri ataupun aib orang lain terhadap orang yang lainnya. Maka subhanallah, jikalau dikatakan ada enggak kebolehannya, kapan dibolehkan untuk menceritakannya? Yang pertama, ketika menceritakan dengan bahasa kamuflase. Jangan sebutkan saya. Atau jangan sebutkan istri saya begini, jangan sebutkan saudara saya begini, jangan sebutkan orangnya. Tanyakan kepada ahlinya dengan tidak menyebutkan siapa orangnya. Misal dikatakan, gimana ya Ustadz kalau misalnya ada orang yang seperti ini, kalau misalnya ada orang yang seperti ini. Seperti penanya-penanya Islam itu indah, sengaja kami tulis di situ dari hamba Allah. Kenapa? Untuk tidak menceritakan aib orang lain. Biasanya penanya Islam itu indah datang dari sosial media, kami blur namanya, tidak munculkan namanya. Atau mereka sebutkan, tolong jangan disebut nama saya. Kenapa? Karena ini sama dengan menceritakan aib diri sendiri. Walaupun dalam rangka mencari solusi. Kecuali kepada orang yang benar-benar tahu seluk-beluk yang awalnya bagaimana. Misal anak curhat kepada orang tuanya atau istri curhat kepada suaminya. Maka suami sudah tahu bagaimana istrinya. Istri sudah tahu bagaimana suaminya. Orang tua sudah tahu bagaimana anaknya. Maka ia boleh menceritakan kepada orang tuanya. Namun kepada orang lain, kepada ustadz sekalipun, kepada ahli sekalipun, maka katakan bahwa bagaimana jikalau ada orang yang seperti ini tanpa menyebutkan siapa orangnya. Meskipun yang ditanya sudah tahu sebenarnya. Padahal kita ini sudah menduga kayaknya dia nih yang diceritakan. Namun tetap saja adabnya jangan menceritakan aib diri sendiri ataupun aib orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam persidangan. Dalam persidangan mau tidak mau diceritakan apa yang terjadi. Kejujuran yang diminta. Engkau bagaimana di rumah? Ada orang sidang perceraian misalnya. Lalu dia tidak mau menceritakan aibnya. Lalu dia tidak mau menceritakan kesalahannya. Nah, bagaimana hakim akan memutuskan? Maka pada saat itu diperbolehkan hanya pada saat itu saja. Untuk menceritakan, untuk mencari solusinya. Maka subhanallah, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat keliru ketika ada orang berdalih mencari solusi. Namun yang diceritain banyak orang. Seperti di sosial media, dia tulis di sosial media, dia curhat di sosial media. Ini kan bukan mencari solusi. Netizen gak pernah ngasih solusi netizen tuh. Netizen itu kalau gak menghujat ya bersyukur mereka. Memuji juga bisa dia. Bisa juga memuji. Memuji netizen tuh kadang ada yang baik juga sih. Ya tapi gak memberi solusi biasanya. Iya. Tidak memberikan solusi, hanya jarak jauh seperti itu. Bukan memberikan solusi secara langsung. Maka subhanallah tidak ada gunanya. Hanya untuk meluapkan emosi saja. Orang yang menceritakan aibnya kepada orang ramai atau orang banyak. Dia meluapkan emosinya, curhatannya memang diakui melegakan. Namun efek setelah itu bisa berbahaya. Wallahu ta'ala. Tidak dipungkir bahwa itu melegakan Mas Fadli. Curhat itu melegakan ya? Pasti. Tapi ada waktunya, ada timingnya. Ada mungkin timingnya. Kayak lagi di sidang ya kan. Tolong diceritakan apa kejahatannya. Maaf saya tidak mau membongkar aib orang lain. Gak ada solusi. Dan ini juga boleh membongkar aib. Iya. Pada waktu konsultasi ke dokter. Ke dokter. Iya. Iya. Kamu sakit apa?
Enggak. Jangan, Bukan aku aib, nggak mau boleh. buka aib aku. Gimana mau sembuhin Apalagi, gitu ya apalagi kan? kalau sakit kulit ya Iya, malu. nauzubillah. Kita lanjut lagi ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jamaah. Jamaah. Ya Allah, lemas amat. Ngomongin penyakit siapa? Sakit sendiri, klek-klek. Ini kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Biar paham ya, biar kita semua semakin berhati-hati. Mungkin langsung aja minta dijelaskan oleh guru kita Ustadz Maulana. Seperti apa sih janji Allah bagi orang yang suka membuka aib orang lain. Atau mungkin dosanya itu seperti apa Ustadz? Mungkin balasannya ya. Nah boleh juga. Silahkan tafadhol. Izin Sasang, Bunda Lulung, perawatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa sih balasan dari Allah bagi orang yang suka mengumbar aib orang? Hati-hati yang suka mengumbar aib orang. Hati-hati. Maka karena mohon maaf menutupi aib orang, Allah akan tutupi aibnya dari kemudian. Aku pernah berbuat dosa ini. Kok kan nanti dipermalukan. Ketika dari kemudian di pada mahsyar akan diungkapkan semua dosa-dosa pada saat hidup di dunia. Maka malunya orang. Maka berjatuhlah daging-daging wajah mereka karena malunya. Malu banget. Nah pada saat itu ada orang yang disembunyikan aibnya. Karena mereka menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah tutupi aibnya. Sementara jikalau ada yang membuka aib orang, maka dipermalukan. Bukan hanya tunggu di akhirat dipermalukan, tapi di dunia pun sudah dipermalukan. Makanya jangan pernah engkau menjelekkan orang, menunjuk satu orang, sebenarnya tunjukkan itu larinya 3 kepada dirimu. Contoh. Itu dia. Oh iya. Maka benar. larinya 3 ke kita. Iya benar. Jadi hati-hati ya. 1 menunjuk kepada orang lain, tapi 3 menunjuk kepada dirimu. Maka bagi orang yang suka mengumbar aib orang, maka tidak akan mendapatkan ampunan. Tidak akan mendapatkan ampunan. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa mendapatkan ampunan. Karena dia lebih sibuk mencari aib orang. Ada yang disebutkan begini. Semut di seberang lautan kelihatan. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Aduh. Bagaimana kelihatan? Kedudukan gajah. Atau enggak matanya plus dia. Lalu mohon maaf yang paling berbahaya. Bagi orang yang membuka aib orang. Maka mendapatkan kebangkrutan di hari kemudian. Kalau mendapatkan yaitu kebangkrutan, nanti kelak akan masuk ke dalam neraka. Karena kenapa? Seluruh amal ibadahnya dibagi-bagi kepada orang. Hajinya, puasanya, salatnya, sedekahnya habis. Karena kenapa? Dituntut sama orang-orang yang pernah dia gibain, yang pernah dia permalukan. Ya Allah, aku tidak ikhlas, aku tidak ridha dia masuk surga. Kenapa? Karena dia pernah menghinakan aku. Jadi apa maumu? Aku minta hajinya. Ada lagi ada datang, aku minta puasaannya, aku minta. Jadi habis semua amal ibadahnya. Setelah habis amal ibadahnya, maka Allah berkata kepada orang itu, masuklah engkau ke dalam surga karena kasih sayangku, karena tidak ada lagi amal ibadahmu. Ketika akan masuk, tiba-tiba ada lagi berteriak, ya Allah, aku tidak ikhlas. Dia pernah, gara-gara dia, aku dipermalukan. Malunya aku sampai aku pindah rumah, sampai aku harus keluar dari kantor. Mau tahu, tidak ada lagi pahalanya yang mau dibagikan. Kalau begitu dosaku yang dia ambil. Maka dia melakukan apalagi mempertanggungjawabkan dosa yang dia tidak lakukan. Karena dosanya orang lain dipindahkan kepada dirinya. Itulah yang disebut bangkrut kata Nabi. Jadi ada orang namanya bangkrut atau muflis, habis amal ibadahnya. Kemudian dosa orang yang dia tanggung. Nauzubillah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita menjawab nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di sosial media Islami Tunda. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz.
Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya ya agar kita tidak kepo dengan urusan orang lain? Dan andai kita tidak sengaja ketika sedang belanja melihat ada dua orang atau orang lain yang membicarakan aib orang lain. Bagaimana sebaiknya sikap kita? Nah ini Ustadz Syam nih, tolong izin dijawab nih. Kalau kenal bisa diingatkan. Tapi kalau tidak kenal, jangan sampai yang diceritakan itu adalah film. Jangan sampai yang diceritakan itu adalah sinetron gitu ya. Kita nggak tahu duduk masalahnya, kita tiba-tiba menegur orang lain. Nah ini salah juga. Maka kalau itu adalah kenalan kita menceritakan aib orang lain, boleh diingatkan untuk tidak menceritakannya. Namun kalau kita tidak kenal, maka berhati-hati juga. Siapa tahu yang diceritakan adalah sebuah skenario film, kita nggak pernah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar kita ya terhindar daripada hal-hal demikian, maka sibuklah dengan urusan kita sendiri. Ya, kita ini punya waktu sangat sedikit. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu semua manusia dalam kerugian. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Apakah sudah cukup amal soleh kita untuk memasukkan kita ke dalam surga? Tentu saja tidak akan pernah cukup. Kalau kita sudah yakin bahwa amal soleh kita belum cukup, amal kebaikan kita belum cukup, amal baik kita belum banyak, maka subhanallah kenapa kita masih punya waktu untuk menambah keburukan kita. Maka sibuklah untuk memperbaiki atau mengisi waktu yang masih tersisa hanya dengan kebaikan. Kalau kita udah sibuk mengisinya dengan kebaikan, insya Allah tidak ada waktu lagi untuk berbicara keburukan. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustadz Syam atas Iya. penjelasannya. Ini Masya Allah, kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika orang tua enggak mampu menahan untuk tidak menceritakan aib anaknya? Bahkan terkadang suka tanpa sadar, ibu-ibu kalau sudah ngumpul menceritakan aib anaknya bahkan suaminya. Terus bagaimana caranya agar bisa menjaga aib anak dan suaminya? Wah, kita minta sama ibu-ibu juga yang jawab. Aduh, Silakan. ini kita emak-emak ya. Ya Allah, ini ibarat menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Ngomongin suami dan anak, bagaimana? Mohon izin Pak Ustadz, Pak Fadli. Gitu. Agak susah bahasanya ya. Oh jemaah. Alhamdulillah. Kenapa sih ibu-ibu nih jangan-jangan ibu-ibu nih kagak ada pekerjaannya. Padahal di belakang banyak pekerjaannya. Nyuci, nyetrika, ini itu. Nah yang pertama kalau memang dia tidak sadar. Apakah dia bercerita pada anaknya, ini anaknya ada 5 nih. Dia cerita aib itu mungkin bukan sama orang lain, mungkin sama kakak si saudaranya atau adik atau ini. Kalau untuk solusi silahkan. Tapi kalau sampai ke orang lain, ke tetangga, sambil duduk, sambil kumpul, cari kutu. Astagfirullahalazim. Yang pertama, kalau kita punya ibu seperti ini, kalau kita sayang, jangan juga ngomongin ibu kita ke orang lain. Tahu gak tuh, ibu aku tuh ngomongin yang namanya kita juga ikutan. Maka pertama, wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah sama orang tua kita, kitanya juga berbuat baik. Wa qulu qaulan karima, berkata-kata yang baik. Mah, jangan diomongin kemana-mana. Ini kita anak, ini sebagai bapak, sebagai suami. Malu, tak kalau mama mempermalukan kita, mama juga mempermalukan mama sendiri. Tadi yang ibarat pepatah, menepuk air di dulang, kita tepuk tuh air, itu pasti muka kita terkena juga. Jadi yang pertama ingetin orang tua kita. Karena kan dibilang tadi tanpa sadar. Orang kalau tanpa sadar kita sadarin. Karena apa? Banyak-banyak istighfar. Karena apa? Istighfar ini adalah 3 in 1. Istighfar adalah kita ngomong 1 kali dapat 3 ke dalam diri kita. Gofaro, sataro, aslaha. Kalau kita udah istighfar insya Allah. Allah ampuni dosa-dosa kita, orang tua kita juga. Allah tutupin aib kita dan aib orang tua kita. Dan juga Allah aslaha, Allah perbaiki akhlak kita. Jadi emang satu, banyakin di perempuan istighfar. Dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ya ma'saron nisa, wahai sekalian perempuan, hai wanita-wanita. Aksiru sodako, banyakin sodako, wal istighfar dan banyakin istighfar. Karena apa? Ini nih, mulut kita nih, saya terutama perempuan. Lagi muhasabah buat diri sendiri. Cerewet manja, ya kan?
Aksiru sedekah wal istighfar. Banyakin sedekah dan istighfar. Kenapa? Fa ini ro'aitu kunna. Aku melihat di dalam neraka itu adalah kebanyakan perempuan. Nauzubillah min zalik. Jadi yang pertama banyak istighfar. Kedua banyak bermuhasabah dan sedekah. Karena kita ini sudah mempermalukan diri sendiri. Tapi kalau solusi, cerita nih anak pertamanya punya masalah. Ngomong sama adeknya, dek kakak kamu tuh gini-gini. Atau nah nih papa tuh begini-gini, tolong dong bilangin mama udah ngomong tapi gak didengerin, tapi kamu kok didengerin sebagai anak. Nah ini boleh kalau untuk solusi. Jadi tolong kalau emang orang tua tadi dibilang tidak sadar, maka kita sadarin, kita omongin. Kecuali kalau dia doyan dia namanya bergibah. Nauzubillah min zalik. Harusnya gitu kita malu sama diri sendiri. Aku malu, aku malu, aku malu. Malu apa? Malu sama diri sendiri, malu sama Allah, malu sama tetangga, malu-maluin. Aku malu tadi Ustaz Zalulung nyanyi. Jangan diomongin, aib ya. Apalagi tadi Ustaz Murani ngajak-ngajak saya lagi. Gak mau aku malu, saya bilang gitu ya kan. Ya, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Zalulung. Tapi gini ya buat Ustaz Syam, tadi kan diceritain bahwa katanya kita gak boleh menceritakan aib orang. Atau mungkin juga aib diri sendiri. Kan seperti itu intinya tadi ya. Betul. Iya, tapi katanya ada juga, katanya aib yang boleh diceritain. Itu bagaimana ceritanya tuh? Ya kita juga sebenarnya dalam Islam ketika ada sesuatu yang kita bahas misal dikatakan tidak boleh seperti ini. Mungkin pada satu kasus dia boleh melakukannya. Jadi memang ada. Kasusnya kayak gimana tuh? Jadi kasusnya nanti setelah yang satu. Oh ya udah deh. Ya boleh. Ya udah ya. Penasaran. Iya. Penasaran kasusnya ya kan? Aku malu. Aku juga malu. Aku malu. Ya, jamaah Islami Tindak jangan lupa jangan kemana-mana, tetap di Islami Tindak jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain tadi udah iklan.